cabang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pemirsa TV-mu rahimakumullah, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam. Pada kali ini menyambung pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu pokok pikiran pertama, hidup manusia berdasar tauhid. Keyakinan tauhid membentuk dua kesadaran. Yang pertama, bahwa percaya akan adanya hari akhir, di mana manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia ini. Suatu saat nasihat Kiai Dahlan menuliskan suatu pesan di dekat tempat tidurnya. Ia menyebut dalam tulisan Arabnya yang kira-kira artinya, "Hai Dahlan, sungguh di depanmu pasti kau lihat perkara yang lebih besar dan mematikan. Mungkin kau selamat atau sebaliknya akan tewas. Hai Dahlan, bayangkan kau sedang berada di dunia ini sendirian beserta Allah dan di mukamu ada kematian, pengadilan amal, surga dan neraka. Coba kau pikir, mana yang paling mendekati dirimu selain kematian? Mereka yang menyukai dunia bisa memperoleh dunia walaupun tanpa sekolah. Sementara yang sekolah dan sungguh-sungguh karena mencintai akhirat ternyata tidak pernah naik kelas." Gambaran ini melukiskan orang-orang yang celaka di dunia dan di akhirat sebagai akibat dari tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Apakah kau tidak bisa melihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Demikian nasihat Kiai Dahlan. Dalam buku 7 Falsafah yang ditulis oleh Kiai Hajid, Kiai Dahlan menulis, kita manusia ini hidup di dunia ini hanya sekali untuk bertaruh. Sesudah mati akan mendapat bahagia akankah atau kesengsaraankah? Ini falsafah yang pertama. Bahkan di dalam buku itu juga tertulis, saat menjelaskan pada murid-muridnya, Kiai Dahlan mengutip perkataan ulama yang terkenal, "An-nasu kulluhum mauta illal ulama, wal ulama mutahayyirun illal amilun, wal amilun ala wajalin illal mukhlisun." Setiap manusia pasti akan mati kecuali para ulama. Yang dimaksud mati di sini adalah mati perasaannya, mati akalnya, kecuali orang-orang berilmu atau ulama. Sementara ulama-ulama adalah dalam kebingungan, kecuali mereka yang beramal, dan orang yang beramal dalam kekhawatiran, kecuali mereka yang berikhlas. Maka di sini falsafah ini menegaskan bahwa kita dalam kebingungan kecuali kita berilmu. Kita tidak tahu arah yang kita tuju kecuali kita berilmu. Tetapi orang yang berilmu tidak akan ada manfaatnya jika tidak melakukan amal perbuatan. Begitupun amal perbuatan akan sia-sia jika tidak dilakukan dengan ikhlas. Inilah kunci bermuhammadiyah. Bangunan di mana-mana karena adanya keikhlasan, tentu dengan ilmu. Kesadaran akan adanya hari akhir mengingatkan kita untuk menyiapkan bekal. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, maka manusia mati meninggalkan nama. Kiai Dahlan meninggalkan athar bekas, yaitu Muhammadiyah. Maka apa yang kita tinggalkan, warga Muhammadiyah, apa yang kita tinggalkan bekas-bekas kita untuk anak cucu kita kemudian hari, apakah itu sekolah, masjid, taman pendidikan, dan lain sebagainya. Kedua, kesadaran bahwa hidup manusia di dunia ini merupakan amal soleh. Amal artinya perbuatan, soleh artinya kebaikan. Maka amal soleh artinya adalah perbuatan yang baik. Oleh sebab itu, ketika kita diminta untuk melakukan perbuatan amal soleh, sejatinya yaitu perbuatan baik yang mendatangkan kebaikan dan memberikan kemaslahatan. Dalam salah satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Kata khair di sini tentu memiliki makna anjuran yang sangat dan memberikan implikasi bahwa manusia harus menjadi orang baik, bukan menjadi orang yang senantiasa merusak. Di dalam surah Ali Imran 113-114 yang secara singkatnya ada ciri-ciri orang soleh, yaitu berlaku lurus, membaca ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, bersujud
waktu malam, beriman kepada Allah dan penghabisan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar, bersegera kepada mengerjakan pelbagai kemungkaran. Hal ini merupakan gambaran dari kompetensi kader yang inti atau indikasinya adalah kompetensi keberagamaan dan sosial kemanusiaan. Demikian, jangan sampai Bapak Ibu sekalian pemirsa TV-mu dimanapun berada, jangan sampai keberadaan kita tidak diharapkan orang lain yang membuat susah, membuat mudarat, tidak memberi manfaat, apalagi maslahat. Wal afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.